Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada seorang asisten rumah tangga mencuri uang dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah milik majikannya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan tengah lakukan perburuan. Inilah rekaman video CCTV seorang asisten rumah tangga yang tengah melakukan aksi pencurian di perumahan Kembangan Elok, Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku beraksi seorang diri menguras isi lemari milik majikan berkali-kali. Pelaku berhasil menggasak uang tunai dengan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat serta perhiasan dengan nominal mencapai ratusan juta rupiah. Petugas kepolisian dari Subdit Patreskrim Polda Metro Jaya yang mendapat laporan ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan keterangan dari pemilik rumah, rekaman video CCTV, dan mengidentifikasi pelaku. Saat ini kami sudah mengantongi identitas pelaku dan akan segera kami buru. Mohon doanya agar kasus ini segera terungkap. Dan untuk yang dicuri apa aja sih, Dan? Kalau sesuai dari penjelasan korban, yang dicuri berupa uang tunai sebesar 15 juta, kemudian 5.800 USD dan beberapa gram perhiasan. Petugas masih memburu pelaku yang hingga kini masih buron melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Perampok bersenjata api di warung Madura di kawasan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap usai wajahnya viral di media sosial. Di rumah pelaku, polisi menemukan sepucuk airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Pemuda bernama Geger ini tak berkutik usai diciduk aparat reskrim Polsek Cempaka Putih di rumahnya Jalan Murdai, Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari tangan perampok warung Madura yang sempat viral ini, polisi mengamankan sepucuk senjata jenis airsoft gun dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Usai mengamankan pelaku, polisi langsung menggelar reka ulang di lokasi kejadian. Pelaku menodongkan senjata airsoft gun ke wanita penjaga warung sambil meminta uang. Namun, teriakan histeris korban membuat pelaku panik. Pelaku sempat melepaskan 3 kali tembakan sebelum melarikan diri. Akibat kejadian itu, wanita penjaga warung trauma dan enggan berinteraksi dengan warga. Istri, ya bilang gitu. Terus saya kaget, langsung ada nodong pistol di sini. Dia nodongin pistol? Iya, nodongin pistol. Langsung kaget teriak, tapi dari ke belakang. Dia minta apa, Bang? Dia mana gini, minta uang mungkin. Iya. Bang, itu akibat kejadian ini istri trauma nggak sih, Bang? Trauma sampai sekarang, sampai gak makan, Bang. Bener. Anak saya aja sampai nangis terus sampai sekarang. Sementara itu, pelaku ternyata sudah 2 kali merampok di toko korban. Pada 19 April lalu, pelaku menggasak uang Rp400.000. Sedangkan senjata airsoft gun dibeli pelaku Rp2,5 juta di toko daring. Pelaku itu memaksa untuk mengisi dana OVO sekitar 200.000. Setelah itu menodongkan senjata api kembali, senjata softgun kembali, minta uang 200. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cempaka Putih. Ia dijerat pasal tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya viral di media sosial, salah satu warung Madura di Jalan Cempaka Putih Barat disatroni perampok bersenjata api. Wanita penjaga warung berteriak hingga membuat pelaku panik dan kabur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Polda Jabar menggelar olah TKP kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen DRSHS Bandung. Olah TKP digelar guna melengkapi berkas perkara atas kasus yang menjerat pelaku. Tim Dirkrimum dan tim Dokes Polda Jabar serta Karolab Dokes Mabes Polri, Brigjen Sumi Hasri Purwanti, mendatangi Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Jumat petang. Kedatangan mereka untuk menggelar olah TKP terkait kasus pelecehan yang dilakukan dokter residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad, Priguna Anugrah Pratama. Rombongan langsung bergerak menuju gedung MCHC lantai 7, tempat pelaku melakukan tindakan pemerkosaan kepada korbannya dengan cara dibius.
Sayangnya proses olah TKP berlangsung tertutup dan awak media tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti olah TKP. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga korban pemerkosaan yang dilakukan Dr. Residen RSHS Bandung kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pasalnya pasca kejadian pihak RSHS dinilai lepas tangan. Ini satu bentuk koreksi besar untuk rumah sakit, saya tekankan di sini. Setelah kejadian adik saya dan pasca kejadian itu masih ada tindakan dari pihak keamanan yang masih belum mencerminkan pelayanan. Ya, terlepas ini oknum atau apa, saya minta ditindak lanjuti. Jangan sampai orang lain merasakan hal seperti ini. Orang lagi keadaan berkabung, ayah kita juga waktu itu sedang dirawat dan akhirnya sekarang sudah meninggal. Harus menghadapi sikap seperti itu dari pihak rumah sakit. Inilah ungkapan kekecewaan keluarga korban pemerkosaan Dr. Residen PPDS Fakultas Kedokteran Unpad saat dihubungi melalui telepon selularnya. Di hadapan awak media, pihak keluarga menyesalkan tindakan serta pelayanan karyawan dan keamanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Hingga kasus hukum berjalan, RSHS Bandung belum memberikan keterangan. Padahal jelas-jelas tempat kejadian perkara berada di gedung MCHC lantai 7 RSHS. Bahkan pasca kejadian menimpa adiknya, pihak RSHS lepas tangan baik untuk pendampingan psikologis maupun lainnya. Belum ada pernyataan bela sungkawa untuk ayah saya, pernyataan maaf terhadap adik saya sebagai korban secara resmi dari rumah sakit. Kita belum menerima itu. Tapi saya harap terlepas dari permintaan maaf, ini satu bentuk koreksi ya. Satu bentuk koreksi untuk rumah sakit supaya memperbaiki semua karyawan dan semua kinerja karyawan itu benar-benar dikontrol dengan baik gitu, supaya pasien yang lain tidak ngalamin hal-hal yang kayak begini ini. Sementara itu setelah dilakukan pengembangan oleh kepolisian, akhirnya terdapat 2 korban lainnya. Namun belum ada laporan resmi dari para korban. Pihak kepolisian mengetahui korban baru setelah adanya laporan dari pihak rumah sakit bahwa terdapat 2 lagi korban yaitu berstatus pasien. Dua-duanya kebetulan pasien. Ya, pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama itu. Untuk kronologinya masih akan dilakukan. Nanti kalau pendalaman terhadap para korban, nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan korban, nanti kita beritahukan ke rekan-rekan semua. Sejauh ini pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi guna pengembangan kasus pelecehan yang dilakukan Dr. Residen PPDS Unpad di RSHS Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana menghindar saat awak media hendak meminta keterangan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Dr. Residen Unpad. RSHS gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, pemirsa, inilah detik-detik Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Fitra Hergiana menghindar dari kerumunan awak media usai tim Puslapor Mabes Polri dan Dirkrimum Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak RSHS Bandung. Fitra yang hendak dihampiri wartawan yang hendak meminta keterangan terkait keluarga korban pemerkosaan serta buruknya pelayanan RSHS langsung berlari ke arah mobil dinas tanpa memberikan keterangan apapun. Padahal dalam video yang diunggah di Instagram pribadi milik Dr. Fitra Hergiana, ia menyampaikan jika penanganan kasus ini dilakukan sangat terbuka dan transparan. RSHS gimana Pak? Tanggapannya Pak?
Ya pemirsa, bagaimana kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen di RSAS Bandung bisa terungkap ke publik? Kita simak pemirsa keterangan dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Mirza Mangku Anom, sosok dokter yang aktif mengungkap kasus ini melalui media sosialnya bersama rekan kami Devi Pratama dalam program Ayusurum. Dokter Mirza, ini kan Anda aktif begitu ya, vokal begitu di media sosial untuk mengungkap kasus ini. Bisa diceritakan kepada kami informasi awal yang Anda dapatkan seperti apa, kemudian apa saja yang Anda lakukan untuk meng-cross-check informasi yang Anda dapatkan itu? Baik, jadi yang pertama mensuarakan ke publik itu sebenarnya bukan saya, tapi ada satu akun tanpa identitas begitu yang setahu saya itu pertama menginformasikan ini ke publik. Lalu kemudian saya kaget karena ini suatu kejadian yang luar biasa gitu. Menurut saya ini biadab dan keji. Lalu kemudian saya ikut membantu untuk reposting tentu dengan izin gitu. Lalu terus kemudian pihak keluarga korban yaitu ada 2 keluarga korban menghubungi saya dan berterima kasih menceritakan kepada saya bahwa seperti yang tadi di tayangan itu mereka memiliki kekecewaan dan juga meminta bantuan untuk ini bisa diselesaikan atau diusut dengan baik oleh pihak kepolisian, rumah sakit ataupun dari pihak kampus. Baik, kemudian informasi yang Anda dapatkan ini sumbernya dari mana saja, dokter? Banyak sekali karena saya sudah lama di akun sosial media saya di Instagram itu banyak yang menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami, terutama pada kasus ini. Itu sumbernya dari, saya nggak bisa sebutkan karena saya memang sudah berjanji bahwa ini tidak akan saya sebutkan, dan itu bukan hanya untuk kasus ini. Untuk semua kasus saya tidak akan menceritakan dari mana sumbernya. Saya mendapatkan itu dan saya yakin bahwa ini dari sumber yang bisa saya percaya, kemudian ya saya jelaskan ke publik atau saya informasikan ke publik melalui sosial media. Lalu disambut oleh banyak sekali teman-teman, dokter, bahkan yang sudah dokter spesialis, atau mungkin dokter yang saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis, itu menceritakan hal-hal yang serupa kepada saya. Tentu saya minta untuk apakah ini, saya selalu tanya, apakah ini fakta, apakah ini nyata? Ada sebagian besar yang mengirimkan buktinya berupa capture chat dan lain sebagainya gitu. Bukti-bukti yang Anda dapatkan selain capture chat apalagi, dokter? Dan ini kan melalui capture, kemudian bukti yang dilampirkan oleh kolega Anda mungkin ya, oleh narasumber Anda, ini menjelaskan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta apa saja yang Anda dapatkan? Terkait kasus ini, kalau terkait kasus ini memang saya tidak mendapatkan sumber yang menurut saya valid, ya, yang menurut saya valid itu kecuali dari keluarga korban, karena itu yang bersinggungan langsung atau yang mengalami langsung. Ya pemirsa, model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa awal? 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei
Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, di Undang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya ini kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum Lisa Mariana melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Isi somasi meminta agar RK bersedia duduk bersama untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur. Statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasanya. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita akan berlanjut. Udah ada respon belum Pak ketika suratnya diterima? Baru dikirim hari ini. Usai kemunculan Lisa Mariana di hadapan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Ya, kami menganggap itu gosip-gosip ya. Gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM.
Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Sebelumnya pemirsa, akhir Maret lalu media sosial gempar atas status selebgram Lisa Mariana di Instagram. Lisa menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil dan menuntut pertanggungjawaban dari mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Inilah potongan status milik selebgram sekaligus model majalah dewasa Lisa Mariana di media sosial Instagram. Dalam keterangannya, Lisa Mariana meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, Lisa Mariana juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Melalui tim kuasa hukumnya, Lisa pun meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang nggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, diayakan kalau atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Menanggapi tuduhan ini, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi terkait pernyataan Lisa Mariana di akun media sosial pribadinya. Ridwan Kamil pun menyebut tuduhan Lisa adalah fitnah keji bermotif ekonomi. RK menyebut hanya pernah bertemu Lisa sebanyak 1 kali untuk urusan bantuan biaya pendidikan. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim Lisa yang menyebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkanlah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sementara itu, Jumat sore Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik. Lisa menegaskan memiliki hubungan khusus dengan Ridwan Kamil dan yakin 100% bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut adalah ayah dari anak kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan segera mengungkap peran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. KPK juga telah menyita sejumlah dokumen dan sepeda motor mewah milik RK sebagai barang bukti.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Namun sebelum memeriksa Ridwan Kamil, penyidik KPK akan memeriksa sejumlah saksi terlebih dahulu. KPK juga membeberkan sejumlah bukti yang didapat saat menggeledah rumah RK di Bandung, Jawa Barat Maret lalu. Di antaranya beberapa dokumen dan bukti elektronik serta sepeda motor mewah milik RK. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil? Kalau nggak salah dipanggil di sini. Kalau nggak salah ya dipanggil di sini. Nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan. Untuk BB apa yang disita ada barang bukti elektronik, kemudian juga barang bukti yang lainnya, ada kendaraan dan yang lainnya. Salah satunya itu. Kalau nggak salah itu. Saya nggak hafal lah, pokoknya motor lah, saya nggak hafal merek itu. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Di antaranya mantan petinggi BJB dan beberapa pihak swasta. Hingga kini, kelimanya belum ditahan. Namun, Ditjen Imigrasi telah mencegah para tersangka agar tidak bepergian ke luar negeri. Adapun kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara hingga 222 miliar rupiah. Sementara itu, RK menyebut siap mendukung proses hukum yang dijalankan KPK. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, warga mengevakuasi 2 orang yang terjepit dalam kecelakaan mobil rombongan pengantin di Bangkalan, Jawa Timur. 5 orang terluka akibat peristiwa ini. Ini guys, ini mobilnya, satunya tak tahu saya. Ini pokoknya. Iring-iringan kendaraan rombongan pengantar pengantin mengalami kecelakaan di Jalan Raya Tolbuk, Bangkalan, Jawa Timur. Kondisi mobil yang ringsek usai menghantam pohon membuat 2 orang terjepit. Ya Allah, TKP ya Allah. TKP ya Allah, motor di meri. Tolbuk cari. Sing agak cekak, tangan sing agak kaca, tangan sing agak kaca. Rombongan pengantin yang berada di mobil lain langsung turun dan berupaya mengevakuasi korban bersama warga setempat. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena menggunakan peralatan seadanya dan diwarnai kepanikan. Menurut saksi mata, rombongan ini mulanya melaju dari arah utara dan hendak mengantarkan pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Namun saat melewati lokasi kejadian, diduga supir mengalami microslip atau tertidur sesaat sehingga tak bisa mengendalikan kendaraannya, kemudian menghantam pohon di tepi jalan. Kecelakaan tunggal, nabrak pohon. Untuk korban ada 5 orang, cuman luka ringan semua. Meskipun korbannya kayaknya sempat tergencet di kabin mobil. Betul, sempat tergencet, cuman hanya luka-luka lecet saja. Itu karena kena bodi mobil, tapi tidak ada yang fatal cederanya. Untuk kejadian tersebut ditangani di tingkat desa karena satu keluarga. Terus. Akibat peristiwa ini 5 orang terluka. Sementara polisi masih memeriksa supir dan sejumlah saksi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kisruh saat membayar pajak kendaraan bermotor terjadi di Samsat Soreang, Kabupaten Bandung, viral di media sosial. Diduga antrean warga yang telah menunggu lama didahului oleh oknum lain agar proses pembayarannya bisa berlangsung lebih cepat. Beginilah rekaman video viral yang memperlihatkan kisruh antrian warga di bagian pelayanan yang diberikan di bagian loket Samsat Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam video, sejumlah warga yang tengah antri mengamuk di depan salah satu loket pembayaran. Insiden ini terjadi setelah sejumlah warga yang telah lama menunggu tiba-tiba didahului antriannya oleh warga yang diduga yang menggunakan jasa titipan orang dalam untuk didahulukan. Analisis kebijakan P3DW Kabupaten Bandung 2 Soreang membenarkan adanya kesalahpahaman ini, bahwa yang berkas yang didahulukan tersebut bukan titipan, melainkan orang yang hendak membayar pajak 3 tahunan yang hari sebelumnya kurang persyaratan. Kami mengaturkan permohonan maaf atas kejadian yang terjadi kemarin, karena sebagaimana diketahui bahwa antusiasme masyarakat dalam program pemutihan ini sangat besar, sehingga masyarakat yang datang memang sangat membludak ke Samsat Soreang. Oleh karena itu mungkin kemarin juga ada miskomunikasi atau kesalahan persepsi terkait kejadian yang viral kemarin. Dan kami kedepannya akan memperbaiki kinerja dan layanan semaksimal mungkin. Samsat Soreang juga menghimbau masyarakat tetap memanfaatkan layanan melalui aplikasi resmi Samsat agar mengurangi antrean dan mempermudah proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, butik emas yang berlokasi di Gedung Antam ramai diserbu pelanggan di tengah harga logam mulia yang naik signifikan. Antrean pelanggan ini mengular hingga ke lobi utama gedung. Padahal di hari-hari sebelumnya antrean hanya terjadi di ruangan publik. Fenomena ini berlangsung sejak berakhirnya cuti bersama Lebaran. Diketahui harga emas Antam naik drastis pada perdagangan hari Kamis. Harga emas meroket menjadi Rp1.889.000 per gram setelah sebelumnya juga sempat naik tajam. Kenaikan ini menjadikannya level tertinggi sepanjang bulan April. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral pasangan sejoli di Jember beradegan intim dengan merekam lewat live streaming di salah satu aplikasi X. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan ancaman 10 tahun penjara. Inilah video mesum pasangan muda berinisial R dan M di Jember Villa di media sosial dengan durasi 32 menit itu merekam adegan dewasa. Diketahui pemeran adegan mesum tersebut merupakan warga Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Hal ini dibenarkan Abdul Kadir, Camat Semboro, yang langsung melakukan cek atas warganya dan mendapati jika pasangan suami istri tersebut memang warga Kecamatan Semboro. Kami sangat prihatin bahwa apabila video-video semacam itu beredar di masyarakat dan kemudian dikonsumsi oleh anak-anak yang sekarang bebas memegang gadget, itu sangat berdampak buruk bagi perkembangan moralitas anak-anak kita. Atas aksi tersebut, polisi kemudian langsung menangkap sejoli tersebut. Mereka mengakui bahwa video yang viral itu memang dibuat oleh pelaku sejak Januari 2025 dan disiarkan secara live di salah satu aplikasi. Motifnya yang pertama, yang bersangkutan memang tuntutan ekonomi, yang mana dalam mencari pekerjaan saat ini susah, sehingga yang bersangkutan secara mudah untuk berpikir menggunakan aplikasi tersebut, karena di situ bisa
meraup keuntungan dari orang-orang yang bisa melihat adegan yang bersangkutan memberikan gift yang besar dan nantinya akan bisa menjadikan keuntungan yakni berupa uang. Atas perbuatannya, kedua dijerat pasal 34 dan 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman legenda musik tanah air Titik Puspa dihadiri oleh ribuan pelayat. Suasana haru keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman Titik Puspa. Kedatangan jenazah Titik Puspa disambut ribuan pelayat yang telah memenuhi TPU Tanah Kusir sejak Jumat siang. Diiringi lantunan suara azan, jenazah legenda musik tanah air Titik Puspa langsung dimasukkan ke liang lahat diantar oleh keluarga dan kerabat dekat. Suasana haru pun mengiringi pemakaman jenazah Titik Puspa di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mayoritas pelayat hadir menggunakan baju putih sambil menahan tangis dan haru. Mereka menatap jenazah sebelum dimakamkan. Doa dan tahlil mengiringi proses pemakaman Titik Puspa. Keluarga, sahabat, kerabat bergantian menabur bunga di atas makam Titik Puspa. Sejumlah tokoh ikut hadir di pemakaman, di antaranya Vina Panduwinata, Slamet Raharjo, Inul Daratista, hingga mantan Menteri Pertahanan Agung Gumelar. Sebelum dimakamkan, jenazah Titik Puspa disolatkan di masjid dekat rumah duka. Titik Puspa juga sempat dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah di bagian otak sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis sore. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, usai pemakaman, warga memadati lokasi pusara Titik Puspa di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kepergian Titik Puspa sebagai seniman lintas generasi menjadi duka mendalam bagi keluarga dan juga bangsa. Sejumlah tokoh masyarakat hingga warga silih berganti memadati tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat siang untuk berziarah. Banyaknya warga yang datang berziarah membuat lalu lintas kendaraan di depan TPU Tanah Kusir pun macet. Tidak hanya para sahabat, warga juga banyak yang mengenal Titik Puspa sebagai artis yang berkontribusi signifikan bagi perkembangan industri hiburan tanah air, dan mereka merasa kehilangan sosoknya. Kalau momennya boleh katakan, Eyang Titi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalian bisa lihat kan bahwa Eyang Titi itu kalau performing, kalau ketemu banyak orang itu selalu all out. Dan ada satu yang perlu kita semuanya contoh ya, adalah Eyang Titi selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang yang membuat kita semua begitu cinta sama Eyang Titi. Nggak indah dekat Titik Puspa. Kita lagi pusing dekat Titik Puspa, sembuh pusing kita. Melayat secara fisik ya, tapi mengikuti penyakitnya. Saya kebetulan kan juga pimpinan organisasi, jadi saya harus mendetek terus. Sebab dia itu salah satu eksponen penting di Republik ini. Kepergian Titik Puspa jadi duka mendalam bagi keluarga dan juga bangsa. Sebab Titik Puspa dikenal bukan hanya seorang seniman, tetapi juga inspirasi lintas generasi. Selamat jalan Eyang Titi. Terima kasih atas semua nyanyian, harapan dan cinta yang telah Eyang wariskan. Liputan iNews melaporkan.
Ya, dan kini kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tepatnya di makam almarhumah Titik Puspa. Selamat siang Hamzah, apakah hingga kini masih banyak kerabat maupun masyarakat umum yang berziarah ke makam Titik Puspa hari ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Betul sekali, di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang ini, tepatnya di makam mendiang Titik Puspa ini masih terlihat beberapa warga dan juga penggemar yang hadir untuk melayat dan berziarah ke makam Titik Puspa. Di mana bisa dilihat di belakang saya kali ini Syafa, ini merupakan peristirahatan terakhir dari Eyang Titik, begitu akrab. Sapaan akrab dari Titik Puspa, yang mana memang yang dikenal sebagai sosok yang ceria dan juga menginspirasi bagi Indonesia. Selain itu, kami juga sebelumnya sempat melihat bahwa pada prosesi pemakaman kemarin yang dilaksanakan pada Jumat 11 April 2025 itu terdapat beberapa tokoh yang hadir, beberapa di antaranya yaitu salah satu artis Indonesia yang juga dikenal dekat dengan Titik Puspa yaitu Inul Daratista, kemudian juga hadir Vina Panduwinata, Slamet Raharjo, dan juga salah satu mantan pejabat yaitu mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Agung Gumelar yang juga sempat melayat ke makam Titik Puspa. Sejak pagi tadi kami melihat bahwa masih ada beberapa penggemar yang hadir dan juga menyampaikan kehilangannya, bahwa walaupun tidak mengenal secara langsung, para penggemar ini rela untuk hadir langsung dan mendoakan almarhumah Titik Puspa untuk menjadi ataupun bisa beristirahat dengan tenang. Kali ini kami juga akan terus melihat Syafa apakah nantinya masih ada kerabat dan juga penggemar yang akan kembali hadir untuk melakukan ziarah di makam Titik Puspa. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Siang pemirsa. PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kemitraan strategis dengan Modena Group. Sinergi kedua perusahaan ini guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih terintegrasi dan inovatif, serta mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia sekaligus secara global. Dalam rangka mendorong pengembangan solusi keuangan digital yang komprehensif di Indonesia, PT MNC Capital Indonesia Tbk menjalin kemitraan dengan Modena Group. Layanan keuangan yang terintegrasi, inovatif, serta mempercepat inklusi keuangan digital baik di Indonesia maupun global menjadi dasar kolaborasi kedua perusahaan ini. Kerjasama yang diresmikan di Gedung iNews Tower Jakarta Pusat ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo, Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo, serta Director of MNC Financial Service Jessica Tanusudibyo. Dan dari Modena Group hadir EVP of Modena Group Michael Jizhar, EVP Brand and People Nicole Jizhar, dan EVP Komersial of Modena Dong Pyo John. Dengan sinergi ini kita bisa memberikan satu warna baru, memberikan layanan yang berbeda, yang seamless, yang secure khususnya kepada ekosistem Modena Group dan juga MNC Group ya. Tapi tidak terbatas itu saja, kita berharap bahwa ini menjadi satu pondasi awal untuk memberikan layanan digital financial services solution untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kemitraan antara MNC Capital dan Modena Group meliputi integrasi e-wallet Motion Pay ke dalam aplikasi Modena Pay, kartu kredit dan kartu debit co-branding, serta rekening giro settlement. Meanwhile, Modena has a full ecosystem of IoT. So by combining our IoT solutions, by combining our brand followers and loyal members, and MNC's strong security capabilities, we feel that we can create a very strong value-added, partnership. Potensi kolaborasi lainnya akan dijajaki dengan memanfaatkan kekuatan ekosistem MNC Group yang luas dan terintegrasi untuk menciptakan sinergi bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan luar negerinya, kali ini ke Mesir. Kepala negara dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir pada Jumat waktu setempat. Turun dari pesawat, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat dari Mesir dan Indonesia. Dari bandara, Presiden langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Kairo. Dijadwalkan Prabowo akan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
Ya, sebelum kunjungi Mesir, Presiden Prabowo Subianto berada di Turki untuk menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo bercerita ia pernah dipecat dari TNI. Ia menegaskan mematuhi keputusan apapun dari Presiden sebagai bentuk kepatuhannya terhadap demokrasi. I want to really correct myself, Actually, I ran for president 4 times. I lost 3 times. So what I'm saying is, I believe in democracy. I was a soldier. I was a general. At one time, I commanded the strongest military force in Indonesia. And then I was told to step down. In more direct language, I was fired. But I swore an oath to uphold the Constitution. And the Constitution says very clearly that the President has the supreme power over the armed forces. So when my President asked me to step down, I did not hesitate. I said, yes, sir. So what I'm saying is we believed in democracy. We believed in human rights. We believed in the rules-based order.